Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya. Pada video sebelumnya telah berhasil dibuat histogram dari data height atau tinggi badan. Data ini diambil dari dataset sampel yang telah disediakan oleh PSBB. Ini dataset yang digunakan, dan ini adalah histogram yang telah dibuat melalui menu graph histogram. Kalau kita cermati histogram ini, maka kita akan menemukan adanya suatu keanehan, suatu anomali, yaitu ini ya. Ini adalah data tinggi badan manusia dalam satuan milimeter. Ini adalah keanehannya, dimana antara 0 sampai 200 mm ini ada data yang bernilai antara 0 sampai 200 mm atau 20 cm. Nah, ini kan merupakan suatu anomali. Masa iya sih tinggi badan hanya 20 cm, tinggi badan manusia? Nah, ini sangat perlu dicurigai bahwa ini merupakan suatu anomali yang nanti akan kita masukkan sebagai missing value. Nah, namun demikian kita tidak, melalui histogram ini kita belum bisa mengetahui nilai persisnya berapa ya dari histogram ini. Dari nilai yang anomali ini kan antara 0 sampai 200. Nah, tapi ini persisnya berapa kita tidak tahu. Nah, untuk mengetahuinya kita mungkin bisa menggunakan whisker and box plot. Jadi untuk membuat whisker and box plot kita tidak ada menu secara khusus ya untuk membuat box plot, tapi kita bisa melalui sintaks. Kita new sintaks, kemudian kita tuliskan, kita examine, kemudian kita adalah variabelnya tinggi badan height, kemudian plot, box plot. Oke. Jadi kita menuliskan sintaksnya secara manual, dan kalau sudah kita run. Nah, ini adalah box plotnya. Dari box plot ini terlihat ya, antara 0 sampai 200 ada data di sini, dan ini adalah data ke 30 ya, record ke 20, 30. Ini record ke 30. Kemudian untuk PSBB ini, ketika kita menggunakan sintaks examine kemudian menampilkan plot, entah apapun plotnya, maka secara otomatis akan menampilkan hasil uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, jadi uji Shapiro-Wilk hasilnya
signifikansi 0,00 atau p-nya 0,00, sehingga bisa dikatakan data ini berdistribusi yang tidak normal, bukan dari distribusi normal, karena p value nya kurang dari 0,05. Nah, ini adalah data yang ke-30. Bagaimana kita bisa tahu itu adalah data yang ke-30 itu berapa nilai persisnya? Kita bisa cari di sini. Kita klik data view, kemudian jump to a case in the dataset. Nah, go to case number. Nah, tadi adalah data ke-30. Oke, ini data ke-30. Nah, untuk variabel height data ke-30 nilainya 179. Tadi kan anomali datanya terletak di antara 0 sampai 200, dan ini nilainya ternyata persisnya record data ke-30 179. Nah, kemudian data ini akan kita exclude-kan, akan kita masukkan sebagai missing value. Nah, kita akan transform record into same variable. Kita pilih if, kemudian old and new value. Maaf, setelah kita record into same variable, kita pilih variabel mana yang akan kita transformasikan, kita ubah nilainya old and new value. Nah, kemudian ini value nya kita bisa langsung menuliskan value nya tadi 179, kemudian sebagai sistem basic. Value sebagai sistem missing ya, atau kita bisa range ya. Tadi kan antara 0 sampai 200. Ini kalau tadi kita menggunakan box plot, kemudian kita telusuri, itu kan kita bisa tahu nilainya 179. Tapi kalau ini tadi kita hanya berdasarkan dari histogram saja, sementara tidak kita cek melalui menu box plot ini, dimana kita tidak tahu ini sebenarnya record yang keberapa sih. Nah, kita bisa langsung juga, kita nggak perlu membuat box plotnya dulu, tapi kita langsung saja menetapkan suatu nilai yang di bawah 200 itu sebagai missing value, karena tidak mungkin tinggi badan manusia pada umumnya yang normal dewasa itu hanya 20 cm saja atau kurang dari 200 mm. Kita akan menetapkan nilai yang di bawah 200 ini sebagai missing value. Kalau datanya hanya satu, tadi ini kebetulan data hanya satu, berarti kita bisa langsung tuliskan nilai 179. Atau mungkin kalau datanya ternyata lebih dari satu, atau kita tidak mengetahui itu berapa persisnya data ya, dari histogram tadi kan kita tidak bisa mengetahui persisnya datanya berapa sih, hanya interval 0 sampai 200. Sedangkan kalau melalui box plot tadi itu kan bisa terlihat, oh data ke-30 nilainya 179. Nah,
Silakan kalau mau langsung datanya yang hanya satu, bisa kita tuliskan ini langsung di value, atau tanpa box plot tadi hanya melalui histogram nilai kurang dari 200, maka kita bisa pilih range lowest true value. Nah ini kan nilai yang kurang dari, kalau kurang dari 200 kita anggap sebagai missing value, kita add. Nah sebagai suatu sistem missing, kemudian kita continue, sudah kita oke. Nah ini di recordnya sudah, kita akan coba buat lagi histogramnya. Histogram dari variabel H kita normal, kurva normalnya kita lihatkan, ini yang sebelumnya dimana kita belum menganggap nilai yang kurang dari 200 sebagai missing value. Kemudian ini histogram yang baru. Nah, bentuk histogramnya berubah, dimana di sini kita lihat tidak ada lagi nilai antara 0 sampai 200. Secara otomatis perhitungan standar deviasi min itu juga akan berubah ya. Ini terlihat N39, sementara awalnya tadi N itu 40 dengan standar deviasi 262. Sekarang standar deviasi hanya 101 min 1715, min awalnya 1677,1, berbeda ya kan. Kurva normalnya juga berbeda. Nah ini bentuk histogramnya. Kemudian kita akan lihat box plot yang barunya ya. Kita akan run ini lagi, box plot yang terbaru. Ini adalah box plot lama. Ini ada data yang terpental jauh ya, antara 0 sampai 200. Ini data record yang ke-30. Penampakannya seperti ini. Kemudian nah bentuk box plot yang baru. Tidak ada lagi data yang di luar ya. Kemudian kita lihat kalau kita lihat tabelnya juga, ini N nya sudah berubah ya, yang valid 39, missing 1, sedangkan sebelumnya ya valid 40, missingnya 0. Sekarang ketika tadi nilai yang kurang dari 200 itu sudah kita anggap sebagai missing value, maka missing value nya akan bertambah dimasukkan. Ternyata missing value nya hanya ada 1. Kemudian bagaimana dengan normalitas datanya? Ternyata tidak berubah ya. Data tersebut masih berbeda dengan distribusi normal. Jadi distribusi datanya tidak normal, tetap seperti semula. Oke. Ya, demikianlah tentang bagaimana cara identifikasi anomali data, kemudian menetapkannya sebagai suatu missing value, baik menggunakan histogram maupun whisker and box plot. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.